Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat di tengah pandemi COVID-19. Kami hadir kembali dalam liputan khusus informasi hadir untuk negeri yang tentu akan memberikan sejumlah informasi menarik dari berbagai daerah yang pastinya hanya untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan inovasi percepatan waktu tempuh dan peningkatan layanan kereta api di Stasiun Bandung, Jawa Barat, Jumat 24 September. Inovasi dalam menyambut hari ulang tahun ke-76 KAI tersebut mempercepat waktu tempuh kereta api hingga selisih 70 menit ditambah fasilitas Wi-Fi dan penyediaan layanan makanan segar yang dimasak di atas kereta api. Ini dia liputan menariknya untuk Anda. Tahan dulu, boleh diangkat sedikit rekan-rekan media ingin mengabadikan kebersamaan kita hari ini. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio dan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meresmikan inovasi percepatan waktu tempuh dan peningkatan layanan kereta api di Stasiun Bandung, Jawa Barat, Jumat 24 September. Inovasi ini dilakukan pada 5 kereta api, yakni Argo Bromo Anggrek, relasi Gambir Surabaya Pasar Turi PP, Argo Wilis, relasi Bandung Surabaya Gubeng PP, Argo Lau, relasi Gambir Solo Balapan PP, Argo Dwi Pangga, relasi Gambir Solo Balapan PP, dan Taksaka, relasi Gambir Yogyakarta PP. Inovasi percepatan waktu tempuh ini mampu mempercepat kereta api tiba di tujuan dengan selisih mulai dari 19 menit hingga 70 menit. Selain itu, peningkatan layanan kereta api dilakukan dengan menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis sepanjang perjalanan dan penyediaan layanan makanan segar yang dimasak langsung di atas kereta api. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dan penumpang kereta api mengapresiasi inovasi yang dilakukan PT KAI. Wagub Jabar yakin PT KAI mampu bersaing dengan jasa transportasi lainnya. Sekarang, layanan-layanan jasa transportasi ini lahir bagaikan cendawan di musim hujan pihak swasta. Kalau pihak PT KAI tidak merasakan inovasi, ini kami khawatir akan ditinggalkan. Tapi dengan inovasi pelayanan, inovasi sarana dan prasarana ini sangat jauh, sangat hebat dibandingkan dengan beberapa tahun ke belakang. Apalagi sekarang pakai Wi-Fi, kemudian yang lainnya, ini kami yakin akan menjadi daya tarik sendiri bagi para penumpang. Ya, jadi lebih bagus, berarti kan lebih efisien kalau mau nyampe ke tujuannya. Kayak dulu kayaknya dari Bandung ke Jogja itu 8 jaman, sekarang 6 jam. Menurut Direktur Utama PT KAI, Didik Hartantio, selain ingin meningkatkan pelayanan, percepatan waktu tempuh kereta api ini tidak lain karena adanya double track jalur kereta api di kawasan Jabar Selatan. Rata-rata percepatan waktunya 50 menit, 60 menit, atau 70 menit. Kenapa bisa dilakukan? Karena infrastruktur yang dibangun pemerintah sudah bagus. Jalur selatan sudah double track hampir penuh, ya. Sehingga rekayasa operasi itulah yang kami lakukan, sarana juga memungkinkan, maka untuk inovasi tahun ini percepatan waktu. Dirut KAI juga menambahkan percepatan waktu tempuh ini telah diujikan pada 5 kereta api dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pada kereta api lainnya. Selain di Bandung, peresmian inovasi ini juga dilakukan di Jakarta, Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi selanjutnya pemirsa masih seputar COVID-19. Indonesia kembali menerima 2 juta dosis vaksin COVID-19 berjenis Sinovac pada Jumat 24 September. 1 juta dosis tersebut berasal dari bantuan pemerintah Republik Rakyat Cina, sementara 1 dosis lain merupakan bantuan perusahaan Sinovac. Indonesia kembali menerima sebanyak 2 juta dosis vaksin Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat 24 September. Dalam konferensi pers daring, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 1 juta dosis vaksin didapat sebagai bantuan pemerintah Republik Rakyat Cina. Sementara 1 juta dosis lainnya adalah bantuan perusahaan Sinovac yang diberikan secara cuma-cuma. Selain itu, Indonesia juga menerima 200.000 dosis vaksin Sinopharm dari Red Cross Society Cina. Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo
dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa masalah ketimpangan vaksin masih terjadi saat ini. Presiden Republik Indonesia di dalam Global Summit to End COVID-19 Pandemic mengatakan, ketimpangan vaksin antara negara harus diatasi melalui COVAX Facility, kerjasama dose sharing, dan akses yang merata terhadap vaksin harus ditingkatkan. Presiden juga mengatakan politisasi dan nasionalisme vaksin harus diakhiri. Dengan kedatangan vaksin tersebut, saat ini Indonesia total telah menerima sebanyak 273.603.790 vaksin, baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi terakhir, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan sektor pendidikan dan kebudayaan harus bersinergi demi pembangunan serta kemajuan ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat peresmian peluncuran program awal. Nah pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup kesempatan kita pada hari ini. Saya Abiwan Suwardi, Tabik pun pamit undur diri. Untuk pelajar vokasi dengan pemateri dari Kementerian Komunikasi dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan, seluruh pihak perlu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap inovasi yang dilahirkan oleh anak-anak bangsa sebagai upaya penguatan kemandirian dan kedaulatan negeri. Hal tersebut disampaikannya dalam acara peluncuran awal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI secara daring pada Jumat 24 September. Mendikbudristek juga menyampaikan, sektor pendidikan dan kebudayaan harus bersinergi demi pembangunan serta kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, diluncurkannya Gernas BBI merupakan upaya pemerintah untuk terus berinovasi demi kemajuan bangsa, di mana salah satu programnya dengan memberikan pelatihan digital marketing. Salah satu program utama dari Gernas BBI adalah pelatihan digital marketing untuk pelajar vokasi dengan pemateri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi E-Commerce Indonesia, dan komunitas pegiat UMKM. Mendikbudristek mengatakan Gernas BBI difokuskan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan keahlian dalam menunjang proses onboarding UMKM yang ada di tanah air. Ia menyampaikan Gernas BBI Aroma Maluku akan mendorong UMKM di Maluku agar dapat meningkatkan potensi skala lokal menjadi global. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Jangan lewatkan liputan informasi dari berbagai daerah dalam Beranda Informasi Hadir untuk Negeri. LDS TV Lampung bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat.